Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau dan dapat menghasilkan buah sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah melayani dengan kasih. Bacaan diambil dari surat Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara yang dikasihi Tuhan, John Hopkins, seorang guru besar sosiologi, menugaskan mahasiswanya untuk melakukan suatu proyek yang tidak lazim. John meminta mahasiswanya untuk mewawancarai 200 anak laki-laki dari daerah kumuh di Baltimore. Setelah itu, mereka harus membuat karya tulis yang memprediksi masa depan anak-anak tersebut. Hasilnya, para mahasiswa menduga bahwa 90% dari anak-anak itu akan masuk penjara. 20 tahun kemudian, seorang guru besar lainnya meminta para mahasiswanya untuk membuktikan prediksi senior mereka 20 tahun yang lalu. Dengan upaya maksimal, mereka bisa menemukan dan mewawancarai 180 dari 200 orang yang dulu pernah diwawancarai para senior mereka. Ternyata dari 180 orang, hanya 4 orang saja yang pernah mendekam dalam penjara. Saudara yang terkasih, para mahasiswa senior itu menemukan satu kesamaan dalam jawaban mereka yang diwawancarai. Lebih dari 100 orang yang diwawancarai itu menyebutkan nama Nyonya Roerke sebagai guru yang telah menerangi dan mengubah cara mereka berpikir, sehingga mereka tidak pernah masuk penjara. Kemudian para mahasiswa senior itu mencari tahu apa yang sudah dilakukan Nyonya Roerke. Setelah melakukan pencarian, ternyata Nyonya Roerke sudah pensiun dan tinggal di panti jompo. Dari hasil wawancara mereka, ternyata Nyonya Roerke sendiri tidak dapat memberitahu apa yang telah dilakukannya, sehingga memberi pengaruh besar bagi kehidupan anak laki-laki di daerah itu. Yang bisa saya lakukan adalah saya mengasihi mereka semua, kata Nyonya Roerke. Dengan kasih, ia dapat mengubah sikap dan pandangan orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara yang terkasih, lakukanlah semua tugas dan tanggung jawab kita dengan cara yang baik dan di atas dasar kasih. Karena perubahan besar seringkali terjadi ketika kita melakukan perkara kecil dengan didasari oleh kasih yang besar. Saat seorang guru mempersiapkan diri dengan baik ketika akan mengajar, maka ilmu yang dibagikannya akan menjadi bekal yang memotivasi anak-anak didiknya untuk maju seperti yang dilakukan oleh Nyonya Roerke. Saat seorang perawat atau dokter melayani pasiennya,
Dengan kasih dan ketulusan, maka proses kesembuhan pasien akan semakin cepat. Saudara yang terkasih, kembangkan sikap seorang pelayan yang memiliki karakter untuk mengasihi, yaitu seseorang yang senantiasa bersedia membantu, bersedia memotivasi dan mendukung orang-orang yang ada di sekitar kita. Setiap orang yang menjadi pelayan kasih akan memberi perubahan bagi lingkungannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini banyak orang yang gagal dan frustasi dalam hidupnya karena mereka kehilangan kasih dari orang-orang di sekitarnya. Tambahkanlah kasih-Mu dalam hati kami, agar kami dapat menjangkau pribadi-pribadi yang terhilang akibat kekurangan kasih. Pakailah kami sebagai alat-Mu untuk membawa mereka kembali dari jurang kehancuran. Biarlah kasih-Mu berkobar-kobar dalam diri kami, sehingga kehadiran kami dapat memberkati banyak orang. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan memberkati setiap upaya sehingga mereka memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.